Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan perkuliahan praktikum kita, praktikum fisiologi hewan. Pada hari ini, kita sudah mulai melakukan kegiatan praktikum ya. Nah, karena kondisinya masih daring, maka dari itu kita akan melakukan praktikum di rumah ya. Silahkan teman-teman, kemarin sudah dibentuk kelompok, nanti bisa koordinasi. Oke, perhatikan video yang akan saya terangkan ini. Ini adalah praktikum yang akan kita belajar apa yang saya sampaikan di sini. Nanti kemudian dipraktikkan di rumah. Oke, langsung saja alat yang kita butuhkan untuk praktikum aktivitas enzim amilase. Itu bagian dari bab 1 ya, tentang enzim pencernaan. Alatnya adalah yang pertama gelas atau wadah kaca. Tahu ya gelas ya? Kurang lebih ada 6 buah disiapkan. Kemudian nanti ada sendok makan 1 buah. Lalu ada sendok teh 1 buah saja. 4 ada panci atau baskom 2 buah. Usahakan panci atau baskom yang berasal dari stainless karena digunakan untuk pemanasan nanti ya. Kemudian ada kompor 1 buah. Otomatis barang-barang ini tersedia di rumah ya. Paham sampai di sini untuk alatnya? Oke, kalau paham kita lanjut ke bahan-bahannya. Bahannya yang pertama ada larutan iod. Karena kita di rumah, maka kita gunakan pengganti dari larutan iod yaitu betadin ya. Nah, nanti betadinnya bisa dibeli di apotek dengan harga yang terjangkau ya. Kemudian ada nasi. Nasi di sini nanti ada 2 bentuk yang akan kita gunakan atau 2 perlakuan yang kita gunakan. Yang pertama nasi tumbuk. Nah, nasinya ini tadi ditumbuk atau dipenyet menggunakan sendok bisa, yang penting sampai halus. Kemudian ada nasi kunyah. Nasinya teman-teman kunyah ya. Sebanyak 3 sendok makan. Nah, dikunyah, jangan ditelan ya. Dikunyah, kemudian setelah dikunyah nanti ditempatkan di baskom tadi bisa atau di piring. Nanti digunakan sebagai bahan praktikum. Kemudian ada es batu atau air dingin bisa. Kemudian ada air putih atau mineral. Ini digunakan sebagai pencampur saja air putihnya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Setelah mengetahui alat dan bahannya, kita akan melakukan langkah-langkah percobaan. Ini wajib teman-teman perhatikan dengan baik-baik karena nanti dilakukan sendiri secara mandiri ya. Dan jangan lupa nanti kegiatan praktikumnya ini silahkan direkod ya, direkam, dibuat video sebaik mungkin dan sejelas mungkin. Itu ya, saya ulangi, kegiatan praktikumnya silahkan direkam, direkod menggunakan video. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Langkahnya seperti ini. Yang pertama, langkah kerja pertama, itu adalah perlakuan nasi tumbuk tadi. Nasi tumbuk kurang lebih 3 sendok makan, ditambah 1 sendok teh air ya, ini ya. 1 sendok teh air. Kalau sudah, kemudian dimasukkan ke masing-masing gelas tadi. 1 sendok makan, 1 sendok makan, 1 sendok makan nasi tumbuk ya. Nah, setelah itu yang A ini ditempatkan di suhu ruang atau tidak ada perlakuan sama sekali ya selama 10 menit. Kemudian yang B direndam dengan air es tadi ya, es batu tadi selama 10 menit. Ini gelasnya tadi diletakkan dalam baskom yang berisi dengan air es selama 10 menit.
atau es batu tadi ya. Terus kemudian yang C, gelasnya ditaruh pada baskom dengan air yang mendidih selama 10 menit. Nah, dari ketiganya tadi setelah 10 menit, lalu ditetesi dengan larutan iod atau betadin sebanyak 1-3 tetes. Lalu diaduk ya, diaduk sambil diamati waktunya sampai warnanya berubah. Paham sampai di sini? Setelah ditetesi iod atau betadin 1-3 tetes, diaduk nasi tumbuknya tadi ya, sambil dihitung timernya, waktunya, sampai muncul perubahan warna. Nah, perubahannya kan nasi tumbuk dikasih betadin untuk iod, nanti akan berubah menjadi warna apa? Itulah hasil akhir dari praktikum langkah kerja yang pertama. Jadi yang diamati adalah pertama durasi waktunya dari ketiga perlakuan ini, lalu warna dari ketiga perlakuan. Paham sampai di sini? Oke, kalau paham, kita lanjut ke langkah kerja yang kedua. Hampir sama dengan langkah kerja yang pertama, yang membedakan adalah nasinya ya. Kita ganti dengan nasi kunyah. Nah, nasi kunyah di sini kan sudah ada air liur kita, saliva kita. Nah, fungsi saliva itu untuk apa kemarin? Sudah kita jelaskan ya di asistensi. Terus langkah-langkahnya juga sama. Nasi kunyah masing-masing dimasukkan ke dalam gelas. 1 sendok makan, 1 sendok makan, 1 sendok makan. Setelah itu, tabung A diberi perlakuan suhu ruang selama 10 menit. Gelas B, rendam air es selama 10 menit. Gelas C, rendam air mendidih selama 10 menit. Kalau sudah, kemudian ditetesi dengan larutan iod atau betadin 1-3 tetes. Sambil diaduk, sambil ditimer, dihitung waktunya sampai terjadi perubahan warna. Kemudian, teman-teman bandingkan dari A, B, C ini tadi, waktunya dan perubahan warnanya. Paham sampai di sini? Oke. Tugasnya diskusi yaitu 1. Apakah ada perbedaan dari percobaan 1 dan percobaan 2? Jelaskan ya. Ini silahkan cari referensi. Di internet boleh, jurnal boleh, buku boleh. 2. Jelaskan kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan praktikum aktivitas enzim amilase ini. Nah, dari percobaan pertama dan kedua, teman-teman menyimpulkan apa ya? Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hasil praktikum kali ini. Silahkan dari ketiga diskusi ini, teman-teman bahas bersama kelompoknya. Oke, ini adalah praktikum aktivitas enzim amilase. Kemudian, praktikum berikutnya, kita akan masuk ke praktikum uji katalase. Oke, untuk praktikum uji katalase, silahkan diperhatikan di video berikutnya. Simak baik-baik ya. Alat dan bahan: tabung reaksi, pipet tetes, pembakar bunsen, kaki 3, kasa, lidi. Ah pegel, baca aja sendiri. Untuk mendapatkan ekstrak hati ayam, siapkan hati, bukan hati ayam. Hancurkan hati ayam dengan menumbuknya sampai halus, bukan dengan meninggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Ups. Kemudian, beri sedikit air, aduk, saring. Pastikan hanya air dari hati yang tertuang, bukan amarah, bukan juga kebencian.
Jadilah ekstrak hati. Perlakuan pertama, keadaan normal. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida ke dalam tabung reaksi, maka akan terbentuk buih. Bakar lidi hingga terbentuk bara. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Perlakuan kedua, keadaan basa. Teteskan 5 tetes natrium hidroksida. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida. Tunggu hingga terbentuk buih. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Perlakuan ketiga, keadaan asam. Teteskan 5 tetes asam klorida. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida. Tunggu hingga terbentuk buih. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Perlakuan keempat, keadaan panas. Masukkan tabung reaksi ke dalam gelas beker berisi air. Panaskan menggunakan pembakar bunsen selama 2 menit. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Perlakuan kelima, keadaan dingin. Masukkan tabung reaksi ke dalam air es selama 2 menit. Anggap saja sudah 2 menit. Teteskan 5 tetes hidrogen peroksida. Tunggu hingga terbentuk buih. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Enzim katalase berfungsi mengkatalis reaksi pemecahan hidrogen peroksida yang beracun bagi tubuh menjadi air dan gas oksigen yang aman bagi tubuh. Gas oksigen inilah yang dibutuhkan dalam proses pembakaran sehingga dapat menyalakan bara api. Berdasarkan hasil praktikum, dapat dilihat bahwa nyala api pada keadaan dingin adalah yang terbesar, diikuti pada keadaan panas, normal, asam, basa. Hal ini terjadi karena enzim dapat bekerja pada kondisi optimalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa enzim katalase kondisi optimalnya adalah suhu rendah dan pH normal.